Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Masa jabatan Bayu sebagai kades hanya tinggal setahun lebih lagi. Bayu berencana tidak akan ikut menjadi calon kades lagi. Dia ingin mengembangkan usaha yang telah mulai dirintisnya dulu. Awalnya Bayu dulu juga tidak pernah mencalonkan dirinya sebagai kades. Tapi masyarakatlah yang kompak meminta dia untuk mencalonkan diri sebagai kades mereka. Karena mereka ingin agar desa mereka menjadi lebih baik dan memilih penduduk yang mempunyai pendidikan yang lebih baik. Terlebih lagi, mereka telah mengenal Bayu dari kecil. Laki-laki itu mempunyai kepribadian yang baik. Oleh karena itu, mereka sepakat memilih Bayu untuk menjadi kades mereka. Ternyata mereka memang tidak salah pilih. Kades ini benar-benar bisa membawa perubahan pada desa mereka. Tapi, sepertinya harapan Bayu agar bisa fokus mengembangkan usahanya tidak berjalan lancar karena sepertinya masyarakat masih ingin dia memimpin desa ini untuk periode mendatang. Jadi, selama 1 tahun ditambah 6 tahun lagi, dia masih akan berkutat memimpin desanya ini. Belum lagi orang tua Claudia yang ingin meminta agar Claudi kembali ke rumah sakit mereka karena mereka ingin beristirahat dari tugas yang menyita tenaga mereka. Sementara usia mereka tidak muda lagi. Jika Bayu dan Claudi bersedia melanjutkan tugas mereka akan menyerahkan rumah sakit itu ke tangan anak dan menantunya itu karena mereka yakin Bayu mampu memimpin rumah sakit itu meski dia bukan seorang dokter. Tapi sepertinya mereka berdua tidak berminat untuk itu. Mereka sudah cukup bahagia dengan sederhana di desa ini. Bayu merintis usahanya dari 5 tahun yang lalu, begitu dia lulus kuliah pada usia 23 tahun. Dia ingin membuka lapangan kerja dan berwirausaha. Dia memanfaatkan sumber daya alam yang banyak di desanya. Rotan sangat banyak ditemui. Rotan merupakan hasil hutan, bukan kayu yang banyak terdapat di hutan di pinggir desa mereka. Dia ingin memanfaatkan rotan yang biasa diekspor baku atau rotan setengah jadi yang mempunyai harga jual rendah karena kurangnya keterampilan dalam mengolahnya. Jadi dia ingin memanfaatkan rotan itu menjadi barang furnitur dan kerajinan tangan yang bernilai jual tinggi. Bayu awalnya meminta pengrajin rotan yang ada di daerah lain untuk memberikan pelatihan pada beberapa orang karyawannya yang waktu itu baru berjumlah 5 orang. Tapi tak berapa lama kemudian dia diminta masyarakat desa menjadi kades di desa ini, sehingga dia meminta ayahnya ikut serta memantau usahanya. Tapi jika dia tidak terlalu sibuk, dia akan menyempatkan diri memantau usahanya itu. Dan sekarang, karena masa jabatannya hampir habis, dia ingin lebih mengembangkan usahanya itu. Meskipun saat ini hasil usahanya telah memasuki pasar internasional, tapi masih dalam skala yang kecil. Tapi keinginannya itu harus ditundanya dulu, sebab masyarakat desa masih butuh bantuannya meskipun dia telah menolaknya. Mudah-mudahan 6 tahun yang akan datang akan banyak pengganti dirinya. Di desa ini telah banyak penduduk yang hidup makmur. Telah banyak penduduk yang membuat usaha sendiri, jadi tidak terlalu bergantung pada orang lain. Apalagi KUD mereka yang bisa mencari daerah pemasaran untuk memasarkan hasil pertanian, peternakan maupun industri rumah tangga mereka dengan harga yang tidak mengecewakan. Claudia selalu mendukung apapun keputusan suaminya, baik ingin melanjutkan jadi kades ataupun serius menekuni usahanya. Hampir setahun kemudian, di kampus Tuti. Kampus itu memberikan kesempatan kedua bagi mahasiswa atau mahasiswi yang akan ikut program studi banding seperti Said kemarin. Tuti tak menyiapkan kesempatan ini. Dia ingin mengikuti tesnya meski hanya 1 tahun. Kebetulan sekali waktu yang pas dengan keberadaan Said di sana. Tuti sengaja tak memberitahu Said bahwa dia juga berhasil lulus dalam ujian ini.
Dia akan memberikan kejutan pada kekasihnya itu dan langsung nongol di sana. Kira-kira bagaimana reaksinya? Tuti sok pede datang ke Jepang sendirian bermodalkan alamat yang diberikan Said. Entah bagaimana caranya dia sampai ke Shibuya, celingak-celinguk gak ngerti. Mau bertanya sedikit ragu, soalnya orang-orang di sana kelihatannya sangat cuek. Beberapa kali dia bertanya menggunakan bahasa Inggris, tak ada respon dari mereka. Mereka seperti dikejar waktu dan tak ingin membuang-buang waktu mereka. Dia ingin menelpon Said, tapi ponselnya raib entah kemana. Dia benar-benar terdampar di kota itu. Bahkan sekarang dia berada di kota manapun, dia tidak tahu. Tak dia sadari seorang pemuda yang sedang nongkrong dengan beberapa temannya memperhatikannya dari tadi. Pemuda itu seperti anak berandalan yang gak punya tempat tinggal. Pakaiannya pun berantakan, dengan celana jeans robek dan baju tanpa lengan serta memakai kacamata hitam. Pemuda itu pun menghampirinya. Tuti sedikit takut. "Kamu mau kemana?" tanya pemuda itu dalam bahasa Inggris. Karena takut, Tuti menjawab, "Nggak kemana-mana, seseorang akan menjemputku." Lalu Tuti pergi meninggalkan pemuda tadi. Pemuda itu tahu kalau Tuti sedang berbohong. Dia juga merasa khawatir gadis polos seperti itu berada di kota ini. Tapi karena penampilannya itu membuat gadis itu takut padanya. Akhirnya Tuti menemukan dua orang pria yang mau mendengarkannya. Pria itu berpakaian rapi, memakai jas dan dasi seperti pegawai kantoran gitu. Tapi pria tadi malah mendesak Tuti. Hampir saja mereka berbuat kurang ajar pada gadis itu. Melihat itu, pria berandalan tadi mendekati mereka dan berdiri di belakang Tuti. "Apa yang kalian lakukan pada adikku?" katanya dalam bahasa Jepang dan memasang wajah super sangar. Kedua pegawai kantoran itu menjadi takut, lalu kabur karena tak ingin mendapatkan masalah. Setelah kedua orang yang mengganggu Tuti pergi, laki-laki tadi pun meninggalkan Tuti, sehingga Tuti langsung memanggilnya. "Maafkan aku, terima kasih banyak atas bantuanmu," katanya dalam bahasa Inggris. Dia sedikit malu karena tadi tidak sopan pada cowok itu. "Tidak apa-apa, aku paham. Jika jadi kamu, aku juga akan melakukan hal yang sama," kata cowok itu sambil tersenyum. Ternyata cowok itu ganteng juga kalau tersenyum. "Kamu mau kemana?" tanya cowok itu lagi. Tuti menunjukkan alamat yang akan ditujunya. "Ya ampun, kok kan kesini? Kenapa malah turun di stasiun ini? Ini masih jauh," kata cowok tadi. "Baiklah, kamu akan kuantar. Sekarang hari sudah senja. Hari sudah senja, tak baik untukmu bepergian seorang diri," kata cowok itu lagi. Tuti menerima tawaran pemuda itu karena dia merasa pemuda itu adalah cowok baik-baik meski tampangnya berandalan. Setelah mereka lama berbicara, akhirnya Tuti tahu nama cowok itu adalah Isi. Marganya Matsumoto. Awalnya Tuti memanggilnya Matsumoto, tapi cowok itu menyuruhnya memanggilnya Isi. "Apa kamu tidak repot mengantarku ke sana?" tanya Tuti. "Tidak, kebetulan aku juga tinggal di daerah sana," jawab Isi. Apa tujuanmu ke kota itu?" tanya cowok itu lagi. "Aku menyusul kekasihku. Dia seorang mahasiswa di Universitas S. Aku juga akan menjadi mahasiswa di sana selama 1 tahun ini," jawab Tuti. "Oh," jawab Isi singkat. Mereka naik kereta api bawah tanah. Saat ini bertepatan dengan waktu pulang kantor, jadi penumpang sangat banyak. Isi sedikit khawatir karena di dalam kereta, jika berdesakan seperti ini, para wanita sering menerima pelecehan dari laki-laki yang ada di belakang mereka. Baik itu berupa memegang pinggul mereka, bahkan lebih parah lagi. Banyak wanita yang hanya diam menerima perlakuan itu, entah karena malu, takut, atau suka. Tak ada yang tahu, tapi tidak semuanya loh. Ada juga yang berani melawan laki-laki itu. Tuti hampir mengalami nasib yang sama. Seseorang di belakangnya hampir saja berbuat tak senonoh. Tuti kaget, tapi Isi langsung berdiri di antara Tuti dan laki-laki itu.
sehingga laki-laki itu mengurungkan niatnya dan berangsur-angsur menjauh. "Terima kasih," kata Tuti lega. "Kau harus berhati-hati dan tak apa sedikit galak," kata Isi. Tuti hanya mengangguk. Akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju. Isi mengantarkan Tuti sampai ke apartemen itu dan langsung pergi setelah Tuti mengucapkan terima kasih. Tuti mendengar cerita Said bahwa di sebelah apartemennya kosong, jadi dia bermaksud untuk menyewanya. Tapi sebelum itu dia ingin menemui kekasihnya terlebih dahulu. Begitu dia akan masuk ke apartemen itu, Tuti melihat Said sedang mengantar seorang wanita. Mereka keluar dari ruangan yang sama, yaitu apartemen Said. Tuti terpaku, tak menyangka akan melihat hal ini. Said tak kalah kaget. Awalnya dia mengira dirinya berhalusinasi melihat bayangan Tuti karena terlalu rindu dengan gadis itu. Melihat Said yang kaget, Tuti malah mengira kalau cowok itu merasa tertangkap basah. Dia kesal dan pergi meninggalkan mereka. Said masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya sampai Reka bertanya padanya, "Kenapa kau begitu kaget melihat perempuan tadi? Siapa dia?" tanya Reka heran. Apa katamu? Jadi kau juga melihat gadis itu?" Katanya dia merasa bertambah kaget dengan pertanyaan Reka. "Tentu saja, aku kan tidak buta," kata Reka lagi. "Jadi dia benar-benar nyata. Kukira tadi aku berhalusinasi karena terlalu merindukannya," kata Said cemas. Dia membayangkan entah kemana gadisnya itu akan pergi di tempat yang asing ini. "Dia Tuti, kekasihku. Pasti dia telah salah paham," kata Said cemas. Mereka mengejar Tuti tapi tak menemukannya. "Bagaimana ini? Hari semakin larut dan sepertinya akan turun hujan," kata Said cemas. "Coba kau telepon," usul Reka. Said menelpon nomor itu. Ternyata HP-nya ada di bandar. Ada di Bandra, diselamatkan security di sana. Said semakin bingung. Dia telah berkeliling tetapi gadis itu cepat sekali raib, bagi ditelan bumi. Tuti berdiri di sebuah jembatan. Hatinya sangat pedih. Dia tak bisa menahan tangisnya. Saat itu Isi lewat. Karena merasa melihat Tuti, dia mendekatinya. Isi mendapatkan Tuti sedang menangis dan bertanya. Tuti menceritakan apa yang dilihatnya. "Lantas kau tak menanyakan siapa perempuan itu? Bisa jadi dia hanya temannya," kata Isi mencoba membuat Tuti tenang. "Jika memang, kenapa dia tak pernah bercerita tentang perempuan itu padaku?" tanya Tuti sambil menangis. "Mungkin dia tidak ingin membuatmu khawatir," jawab Isi lagi. "Ini malah membuatku lebih khawatir," jawab Tuti. Tiba-tiba hujan turun. Mereka langsung mencari tempat berteduh. "Sekarang bagaimana? Apa kau ingin kembali ke sana?" tanya Isi lagi. "Bisakah kau mencarikanku tempat tinggal?" tanya Tuti. "Sekarang susah, besok pagi akan kubantu." Tuti terdiam. Dia tak tahu harus menginap di mana malam ini. Jika dia harus menginap di hotel itu akan menguras semua tabungannya. Jika dia tak melihat kejadian itu, dia bisa menyewa apartemen di samping apartemen Said. "Jika tak keberatan, kau bisa menginap di tempatku malam ini." Tuti tak punya pilihan lain. Dia harus menenangkan hatinya dulu. Besok baru dia akan meminta penjelasan Said. Dia pun harus menerima apapun yang akan dikatakan Said besok. Setelah sampai di tempat Isi, dia bertanya, "Mana orang tuamu?" "Aku tinggal sendirian," jawab Isi singkat. "Apa kau tinggal sendirian dan berani-beraninya membawaku?" "Aku tak mau di sini," kata Tuti sambil keluar. Tiba-tiba hujan kembali turun, bahkan lebih deras lagi. "Kau akan kemana? Di luar sangat berbahaya untuk wanita sepertimu. Kau bisa menjadi sasaran empuk," kata Isi. Jika sadar perkataan Isi ada benarnya, dia sadar. Dia sedikit ragu juga jika harus satu ruangan dengan pria yang tak dikenalnya. "Kau bisa tidur di atas tempat tidur, aku akan tidur di bawah nanti," kata Isi. "Lebih baik kamu mandi dulu, nanti masuk angin karena bajumu basah," lanjut cowok itu lagi. Tuti sedikit ragu melihat itu. Isi melanjutkan perkataannya. "Aku tak akan ngintip, aku akan tunggu di luar." Sementara itu,
Said terus mencari Tuti dalam guyuran hujan. Dia tak tahu lagi harus kemana mencari gadis itu. Dia seolah mencoba melaporkan pada polisi setempat, tapi mereka hanya akan bertindak setelah 12 jam menghilang. Said menjadi kesal mendengarnya, entah apa yang akan terjadi pada gadisnya setelah 12 jam. Karena hari semakin larut dan tak tahu meski kemana mencari, akhirnya dia memutuskan untuk pulang dan akan mencari esok hari. Dia harus mengumpulkan tenaganya untuk esok harinya. Bersambung. Thank you for watching.